Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan sebuah kisah, yaitu Yesus menyembuhkan hamba perwira. Dan cerita Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau memberkati kami semua dengan tubuh yang sehat. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus menyembuhkan hamba perwira. Pada suatu hari, anak-anak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Nah, di sana ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba. Tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Ya, lumpuh berarti tidak dapat berjalan. Tiba-tiba datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Akhirnya orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu pun berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pun pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira yang menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pun pergi." Hamba itu pun berkata lagi, "Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Anak-anakku yang terkasih, dari peristiwa ini kita belajar bahwa beriman itu berarti sungguh-sungguh percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dikehendakinya. Seperti apa yang dialami hamba perwira itu. Ketika sang perwira percaya penuh pada Yesus, walau Yesus tidak datang ke rumahnya, tetapi Yesus sanggup menyembuhkan hambanya jika ia berkenan. Dan ternyata benar, itulah yang terjadi. Dengan sepatah kata sembuh, maka hamba itu pun sembuh. Sungguh kuasa Tuhan kita ini
tak terbatasi oleh apapun juga. Anak-anak, percayakah engkau kepada Tuhan? Percayalah, Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mati bagi kita untuk mengampuni dosa kita, dan Dia telah bangkit dari kematian untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus pun telah naik ke surga menjadi jaminan keselamatan kita. Dia juga akan datang kembali untuk menjemput kita semua, anak-anaknya, masuk dalam kemuliaan bersama Dia dan Bapa di kerajaannya. Mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Anak-anak, firman Tuhan ayat hafalan pada pagi hari ini yaitu diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Jadi anak-anak kalau percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak sayang sama Tuhan Yesus, apa yang hendak dilakukan? Berarti anak-anak rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan meskipun belum bisa membaca bersama-sama mama. Seperti saat ini kita pun mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman. Terima kasih, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan akan berbuah. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan tugasnya teman-teman jangan lupa ya, teman-teman akan mengucapkan doa. Doanya nanti bisa dibaca terus dikirim lewat audio atau video ke guru kalian. Oke? Sampai jumpa.